Oke Bu, ini yang teknik analisis datanya. Oke, Statistik deskriptifnya, deskriptif. ya Mhm. ada statistik inferensial. Nah, pokoknya teman-teman harus ngerti apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif, statistik inferensial, gitu kan ya, harus ngerti itu tuh apa. Oke, instrumen ujinya apa? Ada uji validitas, Mhm, reliabilitas, ya pokoknya dipelajari, ikutin aja lah ini reliabilitas, mah. Ikutin sama di bimbingan juga ada ya. ya semuanya gitu ya Bu ya. Ya, ikutin aja. Oke, uji hipotesis. Nah, Ya, lokasinya lokasi, ini betul. sama sih. Waktu dan penelitian, ayo, kapan? Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, kasih tabel, kasih judul. Setiap Oh, di tabel tuh, sini ya. iya. Heeh. Berarti kan judulnya adalah tabel tidak tiga titik berapa Nah, waktu tiga penelitian. titik dua misalnya Saya lihat ya di judulnya atas ya tabel berapa ya, disesuaikan. waktu. Oke, lanjut ya Bu. Oh, udah, Oh, udah. oh, Eh, udah. udah ready lagi bab 4. Udah. Mm-mm. Oke, Bu, Sip, berarti udah tinggal revisi aja lagi ya, direvisi Bu. dulu ya, revisi dulu. Bu, boleh nggak foto nggak? Oh iya ya, mau live ya. Ya tuh foto dulu, foto dulu. Come on. Soalnya mau nidurin anak. Habis ini baris ya. Ih, kerudung saya kok gini? Ini lagi bindeng-bindeng nih. Come on. Mbak Dini, baris, Pak. Kenapa begini? Ada kata-katanya. Mari kita foto bersama dulu. Mbak Luki, Mbak Risma, Mbak Dini. Mbak Din, come on. Nah, sip. Satu, dua, tiga. Ih, sebel banget. Ini kerudung saya jelek banget. Gak apa-apa, udah malam ya kita ya. Satu lagi. Yuk. Satu, dua, tiga, tiga ya. Nah, oke. Semangat Terima Mbak Dewi, kasih, Bu. tinggal lanjut ya. Terima kasih ya, Bu. Yo, diperbaiki Selamat ya, malam. dirapihkan. Itu banyak typo-typo dan banyak kurang rapih pokoknya kalau Mbak Dewi. Kalau isinya sudah lumayan ya. Terima kasih ya, Bu. Semangat Ya, teman-teman. yuk. Izin live. Siap. Next. Baris, Mbak. Ini Ibu udah record belum maaf, sih? infonya mau Mbak Dini terlebih Ah, Mbak dahulu. Dini. Ya, mangga, 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 mangga. Mbak Dini udah sampai mana, Mbak Dini? Lupa saya. Ibu maaf, Bu Dini izin udah sampai bab 5 Bu. Iya, boleh, boleh, boleh. Oh enggak, Bu, bercanda baru nyampe 3 bab. Kan kalau untuk yang untuk bab satu sudah beres ya, Bu ya, kemarin. Nah, terus kemarin yang minggu kemarin itu ada review dari bab 2. Yang pertama itu yang direvisi diawali tentang prolog 1 sampai 2 paragraf. Di sini Hmm. sudah ditambahkan. Terus yang berikutnya ada penambahan teknologi digitalnya menggunakan platform apa saja di pemasaran. Ini juga sudah ditambahkan. Ada eh, bentar. Nah, ini medianya ada website, marketplace, email, hingga aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube juga sudah ditambahkan. Kemarin itu di bab 2 lebih ke sistem penulisannya juga sih Bu, yang gambar itu disimpan di atas, itu juga sudah divisi ya Bu, contohnya seperti ini. Oh, jangan kepotong-potong ya, itu dua titik duanya kebawain aja. Masa Oke, siap. judulnya, itu kebawain aja. Ya. Nah, ini sih Bu kemarin mah Udah ada ya, sama ya. Jadi misalnya tadi eh, apa, revisinya bab sosial 2. media, celebrity endorsement itu kan, endorser, kok endorsement ya? Dapat dari mana, Edi? Oke. Endorser. Endorser, kok ada endorsementnya?
itunya biasanya endorsement ya, Bu, ya? Kedengerannya padahal endorser, di endorse gitu ya. Mhm. Iya. Hipotesisnya. Nah, kalau di sini di Ada bab sih dua kan kemarin hipotesis di revisinya itu. nah, nggak yang tadi yang hipotesis itu kan kalau di sini di bab 2 itu kan cukup H1, H2, H3. Nanti kalau di bab 3 kan ada penjelasannya itu kan gitu. Iya. Konten marketingnya aman. Jadi yang diambil konten marketing yang mana teh? Indikatornya dari siapa? Kemarin itu yang di bab satu, bentar Bu, lupa. Di bab satu, di bab 2 indikatornya dari Nabila Aurelia Adi Ya, Wardana tahun 2025 tentang iya. isi konten, kepercayaan konsumen, dan cara penyampaian konten. Oke. Oke. Ini nanti kan yang dikotakin bersama-sama itu kan nanti berdasarkan hasil penelitian nanti. Kan Mm-mm. apakah simultan atau tidak bersama-sama berpengaruh atau tidak. Kalau nanti yang kata penelitiannya, oh ternyata cuma hanya berpengaruh positif saja, tidak Mm-mm. simultan. Simultan itu kan bareng ya, sama-sama ya. Ya, Ini berbarengan. berpengaruh, konten marketing berpengaruh, berarti kalau simultan ada betul ada kotaknya ini, gitu kan yang disatuin ya. Ya. Nah, tapi kalau hanya berpengaruh positif tapi tidak signifikan atau hanya berpengaruh biasa aja masing-masing nggak nyambung berarti nggak hilangin kotaknya gitu. Karena di bab satunya di ini ada tulisan di hipotesis berpengaruh simultan, jadi di ini pakai Nah, yang pakai betul berbarengan dulu ya, Bu. boleh. Lanjut ke bab 3 atau boleh main Iya, dulu? udah bab dua mama kan? Aman, Bu, insya Allah, Bu. Mudah-mudahan. Ini belum di Kuantitatif apa? deskriptif, Bu, pendekatan deskriptif. Hmm, Deskriptif. Nah, Dini izin bertanya, Bu, untuk yang gambar 3.1 ini sama kan, Bu, kerangka konseptual ya, Bu, ya? ya, Nah, berarti ini juga dikotakin lagi, Bu, selebriti X1 sama X2-nya sama konten marketingnya. betul. Kalau menurut contoh sih di situ ada di situ kan disampaikan ya bahwa mana contoh? Gambar tiga itu merupakan apa ya hipotesis yang dirumuskan maka pada penelitiannya adalah penelitian sebagai berikut gitu kan ya. Mm-mm. Research worknya penelitiannya adalah X1, X2 berpengaruh terhadap gitu tadi ya. Berarti Betul itu. dikotakin yang untuk simultan itu ya, Bu, ya? Ya, Ini bentar. berarti nanti. Ini kan kalau ini mah cuman cuman itu doang ya. Hipotesisnya H1 berpengaruh gitu ya. H2 Oh, kalau simultannya berarti yang tadi kan berarti dua-duanya. nggak usah disamain kayak gini, Bu. Yang bab 2 mana sih? Sebentar. Yaitu yang Nah, ini. ini Yang H3-nya ada nggak? pakai Kalau yang di bab 3 itu nggak ada ada. H3 nggak? H3 itu naon sih? Yang berpengaruh Kalau simultan ya? ininya, kalau misalkan eh Pak H3 kalau misalkan apa itunya lagi, Bu, nambah yang Iya, nama ekstra. kotaknya. Jadi di sini dipakai lagi nggak, Bu, yang simultannya atau udah gini aja? Gini aja dulu lah. Oke, siap, Bu. Kan baru frameworknya aja ya, baru Mm-mm. perkiraannya aja lah gitu kan ya. Oke. Nah, di sini Dini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Di sini menggunakan kuantitatif karena yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh pengumpulan data. Dan pendekatan deskriptifnya digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Nggak pakai explanatory. Enggak, Karena karena pakainya ini, Bu, yang apa namanya, yang Google Form itu, hanya berdasarkan data saja kuesioner. gitu kan ya. Mm-mm, Berdasarkan iya data ya. betul. Kan kalau explanatory itu adalah kita pengen tahu seberapa jauh pengaruhnya gitu ya. Ada Hmm, sebab akibatnya. Akibat ini biasanya kalau untuk harga ya, kalau itu ya. Eksplorator itu hmm, biasanya untuk harga. Jadi ternyata, misalnya ini kan gak ada hubungannya dengan harga kan? iya. Nanti cukup deskriptif aja bahwa oh si sosial media marketing apa segala macam tuh
ya cukup begitu ya. Kalau harga kan pengaruh A terhadap B. Oh ternyata pengaruh karena A pengaruhnya terhadap B jadi nurun. Itu namanya explanatory. Hmm, Ya kalau ini deskriptif lah. Oke, satu lagi. berarti kalau ini yang udah pas berarti ya Bu ya, pendekatan Ya deskriptif udah ini? deskriptif aja, tapi udah dimengerti ya bahwa kan menggambarkan gitu ya, Iya. memberikan gambaran secara sistematif, akurat, objektif ya, Hmm. berdasarkan dari data-data yang ada. Nanti kan disampaikan bahwa datanya dari si kuesioner ataupun juga dari hasil penelitian SPSS itu tadi. Gitu. Ah, oke, siap Bu. Nah, di sini untuk teknik penentuan sampelnya, ini menggunakan rumus Lemeshow. Nanti di bawah dijelaskan mengenai rumus Lemeshow ini. Sebentar, Bu. Jangan lupa istilah-istilah bahasa Inggris ditulis gimana? Miring. Miring. Celebrity. Sumber Celebrity data. itu asing ya? Kenapa, Bu? Celebrity itu kan asing ya. Mm-mm. Kalau bahasa Indonesianya apa? Artis. Artis. Artis endorse. Nah. Endorse. Di sini 3.4 ada sumber data, Bu. Sumber datanya ini gunakan namanya data primer, Hmm. yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau responden tanpa melalui perantara. Nah, Ya. nanti di Google Form-nya ini ada poin skor 1 sampai 5. Yang nomor 5 itu sangat setuju, yang nomor 4 setuju, yang nomor 3 kurang setuju, nomor 2 tidak setuju, dan nomor 1 itu sangat tidak setuju. Mhm. Betul tidak, Bu? Betul. Karena ya, pokoknya Nah, di dipastikan dulu. sini, Kadang-kadang kan yang satu itu bisa dibalik, tapi enggak lah. Kalau menurut skala Likert kan itu ya. Semakin ke kanan, mm-mm. semakin ke kanan, apa? Setuju ya? Sangat setuju ya, semakin ke kanan Ya, ya. semakin setuju. Hmm. Ya, betul, Bu. Terus populasinya apa? Hmm. Siapa? Populasinya keseluruhan objek atau subjek memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah pengguna TikTok Shop yang pernah melakukan pembelian produk melalui promosi, celebrity endorser, dan konten marketing. Minimal kalau di bab satu kan sudah dijelaskan ya Bu, minimal pembelian satu kali di Mhm. TikTok Shop itu bisa jadi populasi untuk nanti kuesionernya. Jadi Yang pakainya kedua, yang probabilitas sampling atau non probabilitas. nah ini bingung nih Bu, kalau kalau yang pakai rumus Lemeshow itu semuanya dipakai atau gimana Bu? Pakai apa? Yang rumus Lemeshow kan kalau di sini Bu rumusnya sebentar Bu. Mana coba Nah, lihat. Nggak pakai Slovin. rumus kalau Slovin kalau kalau Dini cari-cari tahu ya Bu, Mm-mm. untuk yang kemarin AP3 kan pakainya Slovin ya Bu, Ya. karena memang datanya tuh terukur ada 200 300 gitu. Kalau di sini kan karena Kabupaten Karawang jadi belum tentu jumlahnya ada berapa gitu Bu. Jadi cari tahu pakainya rumus Lemeshow. Oh, Nah, saya juga seperti ini Bu. mau cek dulu itu. Mhm. Nah, Dini juga taunya kan pakai rumus Ropin ya, Bu, ya. Tapi Dini harus sudah tahu misalkan ada jumlahnya 3.000 orang. Nah, baru bisa pakai rumus Ropin, nanti tinggal setengahnya dari 3.000 atau bagaimana. Tapi kan kalau itu kan agak cukup banyak ya, Bu. Dan Ya, datanya pun nggak tahu gitu ada berapa. Nah, di sini solusinya pakai rumus Helmholtz. di mana si Nah, di rumus sini ini tuh tuh ini ya katanya digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal dalam sebuah penelitian. Berarti jumlahnya berapa? kalau di sini menjumlahnya, nah dalam penelitian ini penulis memiliki jumlah dan besar sampel yang tidak diketahui secara pasti atau tak terbatas. Mm-mm. Kalau dihitung dari rumusnya itu Bu, itu ada 96,04. Nah, dibulatkan sama Oke. diri jadi 100 Bu. 100, betul. Jadi nanti akan dilakukan sampling ke 100 peserta ya? Mm-mm. 100 ya 100 Kalau orang. Dengan ya, itu teh 100 tuh yang sesuai dengan kategori atau yang umum.
Nah, kalau di ini yang pastinya sih nge-share dulu ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya udah di-share, misalnya datanya ada 150 atau 200, nah nanti sama Dini disortir yang memang sesuai dengan kebutuhan dari si TA ini Penelitian, gitu, Bu. ya, karena kan salah satu kriterianya adalah yang pernah, gitu kan ya? Yang pertama sih ini, Bu, kriterianya Be- berusia kategori generasi Z, terus Mm-mm. juga memiliki akun TikTok aktif, pernah Pernah belanja, berbelanja online, ya kategorinya itu. mm, Nah, ketika nanti dan disebar tidak sesuai dengan kriteria itu, ya berarti itu mah dibuang aja. Tapi tetap ada, gitu kan ya? Di data juga, ya, soalnya. Karena misalnya iya siapa tahu betul. saya Gen Z tapi TikToknya nggak aktif misalnya. Siapa tahu satu oke, dua oke, tapi saya tiga enggak. Kan nggak sesuai juga itu teh gitu. Jadi Hmm. yang validnya harus satu, dua, tiga ya. Iya betul, Bu. Empat katanya yang berada di Karawang ya. Iya yang keempat yang tapi takutnya ada KTP-nya Jawa mah dipakai aja, Bu. Yang penting tinggalnya di Karawang ya. Bisi bisi kurang gitu, Bu. Iya, 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 nggak apa-apa. Nanti mendingan sampel itu disebarnya sebanyak-banyaknya. Tapi nanti yang kita ambil gitu ya, sesuai kategori. Yang penting pokoknya Mbak Dini bisa menerangkan itu ya, kenapa muncul 100 ya. Insya Allah, Bu, siap Mm-mm. bisa. Oke. Oke, sebentar. Yang berikutnya ini ada definisi operasional dan pengukuran variabel, Bu. Mhm. Ini ada, oh, tadi yang Mbak Dewi itu mungkin sama ya, Bu, di ini juga di sini ada Ya yang belum ada kurang itunya, sumber belum apa? ada apa, Apa, Bu? belum ada sumbernya ya, yang indikatornya Mm-mm. ya. Tapi yang itu tadi harus sama, apa ada yang apa namanya yang disampaikan di sini di indikator ada satu Oh, dua tiga empat itu. Ini kan jadi kuesioner nanti ya. ini Dibuat sama, Bu, sama yang pertanyaan. bab 2. Mm-mm, nggak sama. Tadi kan Mbak ini beda. Nah, indikator yang di atas apa gitu kan ya, yang di bawah apa? Mbak Dewi tadi gitu. Cuman tambahin dari mana sih indikator itu ya? Sumber ya, Bu ya? Sumbernya. Kan udah ada di atas ya. Oke. Nah, berarti nanti kalau sudah Ini begini, tiga apa lagi? titik. Teknik pengumpulan data, ini sama Ibu menggunakan kuesioner. Terus juga teknik analisa datanya menggunakan SPSS versi 25, Bu. Mhm. Adil tanya dulu ya Terus ke itu analis. tadi kan. Oh iya, Apa yang terbaru takutnya apa? terbaru ya, Bu. Iya. Yang penting hasilnya valid lah gitu kan ya. Oke. Tapi itu Bu untuk apa namanya? Berarti kita mah nunggu untuk dari dia. Pokoknya kita ngasih data yang benar-benar murni atau yang udah di sekitar Itu tadi. Ya, kenapa ini teh? Nah, udah bikin kuesionernya belum? belum Bu. Soalnya Udah, Bu. ini mah belum. Kalau Lucky udah tuh, udah Hmm. mulai nge-share ya. Mbak Luki, contoh kuesionernya nanti kirim ke saya ya. Karena nanti di bab 4 itu harus ada apa namanya contoh kalian bikin kotak-kotaknya dulu ya. Jadi misalnya indikator Oh iya, pertama Bu. gitu loh. Ada nggak di sini? Udah disampaikan belum? Belum ya. Ini kan di bab 4 ya. Belum, Jadi Lucky belum jadi misalnya dibimbingan bab 3. kuesioner untuk media sosial gitu kan ya. Untuk apa tadi? Satunya? Celebrity endorser Bu. Ya, celebrity endorser. Indikatornya adalah kan begitu ya. Ada kotak-kotaknya ya. Hmm. Ini pertanyaannya apa gitu berdasarkan dari indikator itu tadi. Apakah coba coba cek indikator yang tadi. Saya mau ngecek. Contoh ya, contoh. Ini aja Bu di yang konten. Bentar, bentar. Yang ini Bu di konten marketing. Ya, misalnya kan konten marketing. Bentar.
Mana ini? Wait, 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 wait. Bentar-bentar ya, saya coba ini dulu. Saya lagi buka drive saya dulu. Siap. Ini saya kemarin ada yang bagus, jadi kalian bisa ATM gitu. Nah, ini nih. Bentar. Kenapa ini teh? Stop dulu, Mbak Din. Nah, ini jadi nanti lanjut ke kuesioner kan, ya. Nanti kan kuesionernya seperti ini ya, Mbak Luki. Mbak Luki udah mulai mulai kan kuesioner ya? Iya, Bu. Cuma belum bikin ininya, formnya. Ya, nanti tetap. Formnya. Ini kan lampiran. Lampirannya. Ya, nanti kan lampiran ya. Heeh. Contohnya perkenalkan, gini-gini kan ya. Tapi ini di Google Form ya. Tapi tetap nanti kalian harus ada dibuat di eh, apa namanya di Word-nya lah gitu. Biasalah ya. Contohnya identitas responden. Berarti tadi yang disampaikan Mbak Dini ya. Apakah saudari merupakan berumur sekian-sekian kan gitu ya? Apakah Anda pengguna TikTok ataupun juga pernah membeli nah, seperti itu gitu. Nah, nanti ini kan sama nih harganya sorry. Judulnya gini ini aja mirip sama ya kuesioner tentang X1. Berarti kan indikatornya ada berapa tadi ya? Oke. Ada yang mau tanyakan mengenai ini mengenai contoh kuesionernya? Nanti gini, Din. Ibu maaf, untuk indikator kan ada, misalkan ada 3 ya Bu indikatornya. Dalam satu indikator itu berapa pertanyaan Bu minimal? Ini indikatornya aja langsung. Si misalnya tadi ada 4 tuh, ada 4 atau 5 ya. Tentang ini kan misalnya contoh ini tentang media sosial marketing konten gitu. Sesuai dengan indikatornya aja kalau pertanyaannya 3 berarti ya orang ininya 3 indikatornya 3 tapi maksudnya kata-katanya harus bagus. Yuk misalnya kita buat coba yang untuk indikator pertama Din apa Din? Isi konten Bu, yang Isi konten konten misalnya marketing. berarti kan kuesioner tentang tadi dulu endorsement dulu kan celebrity endorsement itu kan. Nah, nomor satu adalah apakah menurut Anda, bukan apakah ya berarti ya, isi konten dari apa si celebrity endorser itu sudah baik atau apa kata-katanya, nah, itu disesuaikan. Yang agak repot itu adalah kan menyangkut berhubungan dengan kata-katanya itu loh, gitu. Coba Mbak Den buka dulu yang Mbak Den, buka lagi yang indikatornya. Boleh di-share lagi yang indikatornya? Nih Mbak Luki sama Mbak Nur juga ya bisa bisa udah mulai begitu ya. Kan udah ada indikator-indikatornya. Sesuai aja pertanyaannya. Coba yang cocok pertanyaan untuk X1. Kalau Nah, daya tarik, yang celebrity endorser dulu ya Bu, yang iya, mhm. kuesioner tentang celebrity endorser. Yang satu adalah tentang daya tarik. Berarti pertanyaannya apa? Apakah eh, Mmm, eh, eh, harus kasih sampling nggak ya? Saya lupa jadinya ini. Kan misalnya celebrity endorser, ini kan pertanyaannya tentang daya tarik ya. Kira-kira kata-kata yang cocok apa? apakah Nggak pakai apakah, soalnya kan setuju Kak atau tidak setuju ya.
Oh iya, Daya tarik dari eh, daya tarik tuh kayak itunya bukan sih Bu, orangnya gitu. Dia lebih ke orangnya. attractiveness apa coba artinya? Daya Attractiveness tarik. coba kita coba daya tarik. Coba Iya. di parafrase apa yang dimaksud dengan daya tarik. Daya tarik. Nah, jadi harus dicari kata-kata yang pasnya ya. Jadi daya tarik itu adalah kemampuan atau sesuatu hal seseorang untuk memikat atau menarik perhatian Mm. atau membangkitkan minat atau keinginan untuk untuk apa namanya membeli sesuatu. Misalnya daya tarik influencer, influencer sama selebritis apa sih? Daya tarik selebriti Kalau di sini ada contohnya Bu. ada. Eh, Coba. Atau tapi kan ini misalnya mah kemampuan tokoh atau publik untuk menarik perhatian, memikat dan memerangi emosi audiens. Nah, contohnya apa coba? lebih ke bentar Bu, lebih ke barang. Ya jangan, kita kan berbicara tentang daya tarik itu sama orangnya, misalnya kan kayak siapa si Fuji itu, gitu kan dia kan Oh, celebrity endorser. Nah, menurut teman-teman yang di luar, yang di kuesioner, bagaimana si daya tarik Fuji itu apakah menarik atau tidak? Kan jawabannya kan, oh iya sangat menarik, gitu kan ya? itu mah karena ada itunya ya Bu ya, karena ada target orangnya gitu misalkan Bu. Kan kalau di ini mah kan celebrity endorser aja Bu, jadi nggak ada Hmm. yang, soalnya jadi ngeliat contoh juga ada yang misalkan Apa pertanyaannya? eh, Pertanyaannya. akhirnya tuh mengguna Puji sebagai celebrity endorser gitu-gitu Bu judulnya. Contohnya mungkin ya. Lebih spesifik lagi karena Mm. kan celebrity endorser itu kan banyak ya kalau di sisi dari orangnya. Cuman ini kan konteksnya adalah artis-artis dijadiin endorse gitu ya menurut teman-teman tuh apakah si artis atau bilang aja gitu ya artis Indonesia menurut Anda sudah mempunyai daya tarik gitu aja ya mempunyai daya tarik untuk dalam hal apa tadi kata-katanya. Kak, Oh, influencer atau kreator TikTok yang mempromosikan produk memiliki komunikasi yang menghibur. Itu hmm. masuk gak, Bu? Kemampuan atau tokoh publik untuk menarik perhatian. Itu tadi selebriti endorser di Indonesia atau di kan di Karawang gitu ya. Selebriti endorser sudah mampu gitu loh ya, menarik perhatian, memikat Oh, dan iya, iya. mempengaruhi emosi emosi Anda. Kan misalnya gitu ya. Enggak biasa Hmm, aja tuh saya mah nggak suka sama selebriti biasa aja. Gitu jawabannya. Kan gitu ya. Terus oke, kepercayaan. oke. Misalnya kepercayaan. Namanya trust apa ini? Trustworthiness. Itu balik lagi, apa itu tuh? Jadi bisa disesuaikan kata-katanya. Tapi kan trust itu tidak semuanya samalah ya. Iya, Trustworth. Coba. Worthiness. contoh profesional. Apa katanya? Sifat atau kualitas seseorang atau organisasi atau sistem yang membuat layak untuk dipercaya diandalkan. Oh, itu tadi celebrity endorser sudah gitu kan ya sudah Sudah menyampaikan informasi. mm, secara sudah menyampaikan informasi dan dipercaya kan ini judulnya kan dipercaya ya Ya. layak dipercaya untuk mempromosikan sebuah produk misalnya kan gitu ya atau Hmm, jasa atau produk oh ya setuju sangat setuju kebayang, Bu, kebayang. kebayangkan sekarang keahlian itu kan expertise expert apa katanya ya keahlian ya ini ya ahli ya. Jadi misalnya selebriti Indonesia mempunyai keahlian Dalam yang penyampaian.
bla 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 gitu. Jadi sehingga jawabannya kan bukan berupa esai ya, berupa ya atau tidak enggak kan. Nah, jadi Iya, si si pertanyaannya pun cukup mengarah ke ya setuju enggak setuju. ya, gitu. Secara tidak langsung, Bu. Ya, setuju. Iya, tapi kan sebetulnya yang diharapkan jangan jangan 4455 sebetulnya kan harus bervariasi ya. Siapa tahu ada juga yang si Gen Z mah nggak percaya sama selebriti endorser mah soalnya dia cuma ngandelin fisik aja misal atau jangan ngandelin popularitas kan bisa juga dia nggak percaya misalnya tergantung dari si audiens ya gitu. Nah, berarti kan nanti satu-satu ya satu-satu Berarti tiga. dimasukkan ke dalam si Ada 10 pertanyaan ya, Bu? Pernyataan. hmm, ada berapa berarti? Satu, dua, tiga. Ini yang S1-nya Ya, 3, X duanya satunya 3. cuma tiga variabel kan? Iya, 3. Maksudnya Ya di udah, total, Bu. Jadi kuesionernya ada 10. Hmm, kan tentang x Bener nggak, satu Bu? nih, tentang x satu ini indikatornya ada 4 itu contoh ya. Nah, sekarang berarti Mm-mm. tentang x dua berarti kan ya itu tadi dicari kata-katanya gitu kan ya. Dia berharap itu tadi. Mm. Terus ada tentang social influence gitu kan ya, apa lepas segala macam. Udah kalau tiga ya tiga, kalau ini baru empat empat. Deh. Sama ini contoh ininya, contoh. Bentar saya coba WA cek masih ada nggak dia. Ya kalau ini mah tinggal di kalau apa namanya? Kalau questionnaire-nya tinggal di section-section ya, teman-teman. Section satu tentang apa gitu kan ya. Section satu tentang celebrity endorser. Lanjut. Kan gitu kan ya. Section kedua tentang customer apa konten marketing. Section 3 tentang keputusan pembelian. Jangan meletet Oh, jadi gitu. nggak disatuin gitu, Bu? Jangan, kan nanti nanti kan seperti ini nanti di lampirannya. Lampirannya kan harus begini. Nah, karena saya nggak bisa share. Lampirannya kan harus gini nih, teman-teman. Satu judul ya di lampiran ya di belakang ya. Ini ada 4 variabel nih. Ini kuesioner tentang niat berlangganan. Kuesioner tentang social influence. Begitu pula di kuesionernya. Ibu kalau itu Gimana? Terus saya kasih. Ibu tunjukin yang lain itu dari itu apa tuh, Bu? Atau itu yang punya Ibu? Aslinya Ini ada yang udah dokumennya lolos Ibu. nilainya bagus. Ini saya tunjukin yang punya saya loh. Coba stop dulu, Din. Saya mau minta dikirim gitu. Oke. Okay. Ini ada nggak sih? Nanti kalau kuesionernya saya wapri lah contoh ininya ya. Kan Baluki udah bikin ya kuesionernya ya. Tapi belum di Google Form gitu. Mana ini link 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 link. Bukan, Bu. Jadi lu mati balik. Tiba jadi gimana? Nge-share dulu. Nge-share dulu linknya. Tapi dibikin apa sih namanya teh? Iya gitu. Google Formnya udah. Tapi si Wordnya, si berkasnya belum. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya, ini saya kirim. eh Din, wapri ke saya. Bu, ini Dini gitu aja. Saya wapri nih. Mau kirim ini. Mau kirim link. Kan jangan nggak usah di grup. Sekarang coba biar saya kirim. Di WA, di WA. Baluki udah ada linknya belum? Udah, Bu. Mana coba Dan linknya itu juga teh kirim. satu indikator, satu variabel teh 10 pertanyaan. Gimana tuh ya, Bu? Ih, jangan. Harus satu-satu. Kan tergantung dari Kayaknya indikatornya. harus diulang deh, Bu. Iya Mhm. kan, soalnya Kireni juga gitu, Bu. Soalnya karena biasa Bu di LPCKI. Mas Udah, gak Mbak sebelumnya Dini kayak udah wapri gitu, ke saya. makanya kaget satu Hai, indikator satu. udah wapri belum? Atau nih saya tunjukin Bentar Bu, aja. ini masih jamret. Kur, Ini kur. Bu. Udah Bu. Kenapa Lola?
Saya share ya contoh ininya ya, contoh kuesionernya ya nanti ya. Kok halo Bapak? Mana Din ini Din? Nah ini si Google Form-nya. Bisa kelihatan? Udah? Ada, Lalu, Bu. ya ini kan nanti kuesionernya seperti ini. Ya, set. Nanti kan ada perkenalan gitu-gitu kan. Mbak Luki gini nggak? Ya, Iya, kalau Bu. misalnya iya, berarti boleh lanjut. Apakah saudara mengetahui aplikasi tentang desain? Ya, kalau ya lanjut ya. Coba kalau tidak. Ya udah kalau tidak mah. Soalnya kan apa namanya? Si syaratnya adalah harus mengetahui tentang si Disney tadi ya. Kalau Mbak Dini kan syaratnya adalah 4 ya tadi ya. Apakah Anda pernah membeli? Ah, itu. Harus Anda kan pengguna TikTok Shop. udah TikTok ya. Kalau ini kan yang utamanya adalah Anda sudah tahu belum tentang Disney? Kalau nggak tahu, udah pasti jawabannya nggak benar. Artinya kalau nggak tahu kan, nah, misalnya ini udah tahu nih Disney, Hmm, Disney Plus, next, gitu kan ya. Nah ini lalu ada identitas ya. Berarti kan meliputi apa saja tadi Mbak Dini? Jenis kelamin pakai nggak? Nggak kan? enggak kalau jenis kelamin mah, Bu. Ah, berarti kan si Gen Z itu tadi Anda berumur, berarti kan rentang usia ya. Iya. Ya, misalnya rentang usia Anda adalah Iya, disebutin pakai. berapa sampai berapa. Pekerjaan enggak ya? Enggak, Bu. Enggak, ini mah contoh aja. Terus juga Eh, penghasilan juga enggak ya, misalnya. Ini karena ada harga sebetulnya, gitu. Jadi yang 4 variabel itu dimasukin ke sini, terus harus diisi. Hehehe. Anggaplah, kalau ini kan ini domisil, karena ini penelitiannya adalah sejabodetabek. Jadi dia pengen tahu di Bogor ada berapa, Tangerang ada berapa, dan lain-lain. Dan next. Nah ini loh di gini-gini, teman-teman gini gini kan boleh di section-section atau di ini di harga variabelnya kan ini tadi ada 4 indikator, betul nggak? 1, 2, 3, 4, cuma 4 indikator kan? Berarti hanya tinggal klik-klik-klik aja. Harga dan paket berlangganan di setel terjangkau karena indikatornya misalnya mengenai harga. Oh, apa tuh tadi? Saya juga tuh apa ininya? Oh, apa namanya pertanyaannya apa gitu ya? Pasti yang mengenai harga lah gitu. Terus mengenai yang kedua tadi mengenai sosial media marketing. Gini kan Mbak Luki? Udah gini belum? Poinnya bukan kayak gitu, Bu. Terus jawabannya Lucky udah kumaha share tuh? di WA, nanti bisa Ibu cek aja dulu. Oke, coba. Jadi kan ini udah langsung nih. Oh, saya tidak setuju. Oh, saya setuju. Cukup setuju. Jadilah misalnya ya. Nanti kan udah langsung ada hasil. Nah, kan kita pakai skala Likert itu kan, yang setuju, sangat tidak setuju, cukup setuju, dan lain-lain ya. Coba kita lihat dulu. Ini Iya, mau Bu. iseng aja. Nah ini juga hati-hati. Kalau di sini betul satunya sangat tidak setuju, ke kanannya sangat setuju. Jangan sampai dibalik. Ada juga yang kebalik. Di sininya satu tuh sangat tidak setuju, di sininya setuju. Kan salah gitu kan ya. Oke, next. Udah, sebagai apresiasi, ya itu mah kalau kalian ada duit lah ya. Biasanya biar cepet questionnaire dikasih pulsa gitu ya. Oke. Sekarang saya mau lihat, baloknya udah di ini, udah dikirim. Ini Udah, ya. Bu, di WA. Nah, nggak biru atau di ini biasanya Ctrl C. Harusnya biru biar tinggal pakai spasi. Ini mah link Zoom, bukan? Salah, salah, salah. Bukan, Pom. Home. Comment C. Mari kita lihat. Share. Kuesioner penelitian pengelola. Lihat, oke.
Perkenalan dulu. Emang nanti Gen Z itu tadi ya. Kalau pilihannya Iya, Bu. domisilinya cuma satu, Jawa Barat aja ngapain ada di situ? Kecuali kan ada Iya, pilihan-pilihan, ya iya, Bu. udah jelas ini tuh Jawa Barat semua. Kalau mau, misalnya Karawang, Heeh, Bandung, tapi kan penelitiannya Mbak Luki di Karawang aja kan? heeh. Ya udah berarti domisili nggak usah, karena udah Oke, jelas. Bu. Atau misalnya iseng-iseng aja deh, iseng Karawang, Bandung, Jakarta gitu ya. Walaupun juga sebetulnya kan udah jelas respondennya adalah Anda tinggal di Karawang gitu kan ya. Intensitas penggunaan TikTok, emang ini nanti jadi satu ukuran. Kan kalau Mbak Dini tadi kan pernah menggunakan TikTok. Berarti pertanyaannya adalah apakah Anda mempunyai akun TikTok? Ya atau tidak? Gitu loh ya. Atau misalnya terus apa lagi? Oh, iya. Tadi Mbak Dini, apakah Anda pernah membeli produk ataupun jasa menggunakan aplikasi TikTok? Ya atau tidak? Gitu. Pernah atau tidak pernah? Gitu. Ini kayak benar-benar itu. Betul misalnya. Saya sering like komen. Oh, karena kan ini mah judulnya ya. Saya sering memberikan like, komen. Kenapa setuju sama tidak? Jawabannya iya gitu. Saya sering memberikan like pada konten produk di TikTok. Oh, ini pakai Oh, gini. yang Ya sama aja, tapi kan namanya namanya. Tapi kalau ini hasilnya gimana? Udah langsung terukur gitu? Udah langsung ada kalau hasilnya? kalau pas di copy paste ke Excel sih ini SS gitu. Iya, Kayaknya mendingan kurang kurang mendingan ini Bu yang harus pakai ini. bikin lagi. Di sininya pakai yang setuju, tidak setuju yang ke kanan itu sehingga kan kita kan ada rentang Heeh. ya. Ada rentang Iya, satu, Bu. 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan pilihan berganda ini, apa namanya multiple choice ya. Mm-mm. S. Ini bisa nggak ngisi dua? Nah, jadi Enggak. diganti ya. Si Iya, Bu. metodenya itu si Google Formnya yang ke kanan itu tadi. Terus sekarang kenapa cuma sedikit banget? Ini udah contohnya ini adalah indikator yang pertama gitu Nah, ceritanya. itu tuh Hmm. ada ke bawahnya lagi tuh di yang di Ya udah next. saya isi pokoknya ya misalnya ya. Heeh. Berarti ini tuh tentang apa judulnya? Tadi tentang harga, tentang apa, atau tentang apa ini indikator yang mana? Kan indikatornya cuma berapa? Ya, betul Iya, nggak? Bu, itu Bu Lucky salah. Iya, Kirain teh kayak waktu dulu dia ya LP3I. beda itu mah. Pokoknya mah kita Heeh. kan beda lah. Begitu pula ya, Iya, Marisma. Bu. Nah, jadi nanti tadi ada question, ada tiga, berarti ya tiga section. Tiga section, yang satu mengenai X1, yang satu mengenai X2, lalu mengenai Y gitu. Next. Kuesioner pelatihan. Bagian variabel X2 nah itu live streaming. Udah ada sih, betul. Cuman tadi yang X1 mana nggak jelas ya. Jadi yang pertama itu data diri dulu. Iya, Bu. Ya, data diri ya. Atau profil Iya. customer. Kok customer? Profil dari audiens yang mau ngisi. Apakah Anda yang itu tadi ya sudah pernah belanja online apa segala macam. Nah, baru next pertanyaan pertama tentang X2. Tentang X1 adalah misalnya influencer apa namanya? Celebrity endorser. Ada empat kan pertanyaannya bla 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 gitu. Ini berarti ada next lagi. Oh, ya tinggal itu aja diperbaikinya. Gitu. Oke. Oke, Bu. Jadi nanti lampirannya bisa di belakangnya seperti itu gitu ya. Kalau yang di Google Form ya itu kan hanya sebagai linknya saja. Baru kayak aman lah ininya mah ya, bab 3 mah ya, teman-teman juga bab 3 mah sebetulnya gitu-gitu juga ya. Mbak Dini tinggal direvisi-revisi dikit ya. Karena kita Ini akan Lucky, masuk, ya. Lucky nggak dicek, Bu. Hah? Kemarin bab 2 belum dicek. Oh gitu. Dilewat-lewat, Bu. Din, boleh Mm-mm. di-share nggak punya Lucky, Din? Atau udah di-share belum? Udah dimasukin ke drive? Udah, Bu. Bentar, bentar. Add link. Maksudnya takutnya nanti ada yang kurang sesuai gitu biar sekalian. Mm-mm. Mana drive saya? Iya, ada cak, cak.
Ada cecak. Bimbingan TA, berkas TA lansia. Oke. Jadi kita bab 2 dulu. Bab 2 oke. Ini ya. Berarti yang ini udah Bu share Iya, Bu. screen-nya. Stop aja. Emang Mbak Deni masih share screen gitu? Oke, Bu. Enggak maksudnya teh penjelasannya Bu di bab 3. Udah selesai berarti ya, Bu. Udah nanti tinggal ini aja, tinggal yang uji-uji. Maka nanti tergantung dari itu tadi ya. Ibu, mohon maaf Bu, mau nanya sebentar Bu untuk Boleh, boleh, boleh. dukungan penelitian terdahulu. Ini mungkin nanti nyambung ke yang lain juga ya Bu. Di sini kan ada dukungan penelitian terdahulu Bu yang kemarin klinik skripsi itu, Hmm. yang pakai angka gitu Bu. Misalkan nanti berdasarkan siapa ada daftar pustakanya nomor berapa gitu Bu. Oh, Mendeley itu, Mendeley namanya itu kan ya. Harus Eh, ya, harus Berarti disitasi kan? Harus disitasi ya? nah, itu Bu yang ini belum paham karena waktu bikin bab 1, 2, 3 kan eh, jurnalnya mah udah di save gitu Bu dikumpulin, tapi tuh lupa gitu Bu pakai misalkan pengertian dari ini pakainya jurnal yang mana tuh kan banyak ya Bu ya. Hmm. Nah, itu kalau misalkan itu berarti ada caranya Bu buat nanti. Ada. YouTube, 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 YouTube. Oh. Bingung bikin daftar. Jadi di YouTube Iya nanti, Bu, soalnya bingung bikin daftar pustakanya. itu mah nanti soalnya ya bisa juga di akhir sih. Nanti udah selesai gitu kan ya. Pustaka pakai Mendeley Sheet? Ini pakai Tenang, Mendeley aja. sebenarnya gampang banget kalau tahu caranya. Pertama, Tinggal googling aja. masukin dulu referensi kamu ke Mendeley Reference Manager. Harus Bisa download dari dulu file ini ya, harus download dulu Mendeley-nya ya. PDF atau secara manual. Setelah itu, jangan lupa Oh, cek dan aplikasinya perbaiki Bu. data sumbernya, mulai dari nama penulis, tahun, judul, sampai penerbit. Ini penting, biar citasinya rapi. Kalau referensi sudah siap, lanjut ke Microsoft Word. Arahkan kursor ke teks paragraf. Lalu klik menu reference dan pilih Mendeley Sheet yang ada di sebelah pojok kanan. Untuk menambahkan citasi, kamu tinggal search sumbernya pakai nama penulis atau judul. Kemudian klik Insert Citation. Kalau citasinya ada di awal kalimat, pilih opsi Insert as Author, Year, supaya formatnya pas. Setelah itu, kita buat daftar pustaka dengan cara klik titik 3 di Mendeley Sheet, lalu pilih Insert Bibliografi. Nah, daftar pustaka langsung jadi otomatis. Gimana? Mudah kan? Selamat mencoba ya. Bingung bikin daftar pustaka pakai Silahkan Mendeley Sheet? dicoba. Harus praktek. Ya, Itu berarti di akhir bisa ya Bu ya? di akhir aja. Kan hubungannya dengan daftar pustaka. Tapi ya itu tadi sumbernya harus terpercaya. Ya, Hmm. jurnalnya apa, gitu ya, e-booknya apa. Nggak bisa cuma sekedar Sedamayanti 2024. Ya nggak bisa lah gitu ya. Sedamayanti di bukunya apa atau di jurnalnya apa namanya jurnal apa volume berapa kan gitu. Jadi itu otomatis karena kan di Mendeley itu harus ditulis ya sumbernya dari mana, tahun berapa, judulnya apa dan juga lain-lainnya lah volumenya berapa gitu. Jadi kita harus make sure dulu apa yang menjadi si narasumber-sumber kita itu. Nah, tadi kayak Mbak Dewi saya nggak yakin itu teh. Kan masa cuman Kohler, apalagi disatukan Ciptono, Kotler and Keller, terus tadi siapa ya, apa segala macam. Nggak ada tanggalnya, nggak ada, udah jelas itu nggak bisa disitasi gitu. Ya. Jadi Mbak Deni kan satu satu pertanyaan, satu pernyataan gitu ya, menurut pakar harus jelas dulu dari mananya. Makanya kan saya pengennya di teori bab 2 itu pengertian dari misalnya apa tadi celebrity endorser yang dipakai kan si Edi ya. Nah, inginnya sih ada satu lagi rekomendasinya yang dimaksud dengan celebrity endorser itu menurut siapa ada satu lagi gitu ya yang paling mendekati menurut pakar-pakar itu tadi. Gitu. Oke? Baik Bu. Hmm. Siap ya Ibu Bu. izin, boleh Ya, review dulu Ibu?
Ya, gimana Barisma? Barisma kan udah bab 2 juga, bab 2 bab 3. Ada yang mau ditanyakan? Betul. Mau itu aja sih, Bu. Minta di-review. Mhm. Ini sebentar Mbak Dini udah beres ya? Mbak Dini udah beres belum? Oke, siap, Bu. Udah, Bu. Udah selesai. Sebentar ya, udah itu Mbak Luki dulu sebentar. Ini Mbak Luki kan cuma tinggal review ininya doang ya, Mbak Luki ya? Bentar. Mbak Risma udah itu belum? Mbak Risma kalau nggak salah kan bagus juga tuh. Udah mulai coba kuesioner-kuesioner bab 3? Kalau kuesioner belum, Bu. Tapi baru mau review bab 2 sama bab 3 aja sih. Ya, ya, ya. Berarti setelah ini pokoknya yang udah bimbingan sekarang coba membuat kuesioner sesuai dengan itu ya, lampiran-lampiran dari apa dari bab 2 atau bab 3-nya itu tadi. Mbak Luki ini Iya, Bu. impulsive buying, udah teori-teori. Nah, ini kan gini nih. Ini kan belum disitasi ya. Yakin nih si Verhagen 2021 itu dapatnya dari mana? Itu tadi harus Mendeleykan itu tadi. Ya, jadi otomatis nanti bisa tinggal begitu klik, nah itu tuh langsung muncul. Gitu. Tidak hanya ini si Chan juga atau si siapa nih? Rook gitu ya. Disampaikan Rook 22 tuh di tentang impulse buying itu di buku apa, e-jurnalnya segala macam dan lain-lain ya. Jadi sudah ada teori-teorinya, pengertian-pengertiannya, lalu ini teorinya ya, ini, Mbak Luki, bahwa pembelian adalah Iya, bla bla Bu. bla untuk menurut ya, bla bla segala macam. Kai. Ini baru impulse buying. Social media engagement artinya adalah bla 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 bla. Oke, ini adalah teorinya apa nih katanya menurut Pansari bahwa apa nih? Indikatornya adalah ini ya, like, comment, share, view. Ini jangan lupa ya, miring ya, yang gini-gini ya. Sekarang live streaming, teorinya udah ada. Berarti, teori, ya itu pengertiannya menurut si Lee. Mbak Luki, yakin nih Lee 2022 itu dapat dari mana? Iya kayaknya, Bu. Tapi nanti dicek lagi deh. Iya, apalagi mau disitasi. Ya, Iya, Bu. di Zhang 2023 itu jurnalnya apa, bukunya apa, gitu kan ya. Nah, carilah di namanya Semantic Scholar atau di Google Scholar ya. Ini indikatornya tadi ya, bahwa menurut siapa nih? Menurut Park ini, indikator live streaming adalah 1, 2, 3, ada 5. Oke. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan tadi di kuesioner, pertanyaan tentang apa? Live streaming. Pertanyaan nomor 1 tentang interaksi real time. Berarti gimana nih kata-katanya? Komunikasi langsung antara penjual dan konsumen. Berarti misalnya kata-katanya apa Mbak Luki? Pada saat Anda melihat live streaming, komunikasi komunikasi telah terjalin. Komunikasi langsung telah terjalin antara penjual dan konsumen. Oke, setuju, gitu kan ya? Daya tarik host. Apa coba kata-katanya, Mbak Luki? Kemampuan host sudah menarik perhatian dan membuat eh, penonton apa misalnya Tertarik gitu ya untuk membeli. tertarik untuk membeli. Ah, gitu. Ya, setuju. Promosi dan diskon. Penawaran yang ditawarkan dalam live streaming tersebut sudah apa? Ini nih ada penawaran khusus pada saat live streaming dengan memberikan diskon dan promosi. Gitu ya. eh, Durasi live TikTok, durasi live streaming yang dilakukan sudah sesuai, waktunya sudah sesuai dengan harapan misalnya. Oh enggak, live streamingnya lama, sebentar banget, harusnya kan lama. Misalnya kan gitu, berarti kan tidak setuju. Misalnya gitu. Informasi Oke, yang Bu. disampaikan jelas dan dapat dipercaya.
yang disampaikan pada saat live streaming oleh si host tersebut. Gitu ya, Mbak Lucky ya pertanyaannya ya. Oke, Bu, siap. Terus ini tadi apa? Oh, penelitian terdahulu mah udah. Ini udah rubah nih kualitatifnya. Rangka berpikirnya ini kenapa begini? Mungkin karena di itu ya, karena di Google Iya, Docs ya. benar. Dikedrepin jadi acak-acakan. Nah, apalagi yang gini nih. Zhang et al. 2022. Wajib ya, Chen and Lin. Nah, itu harus dicari jurnalnya ya. Iya, Bu. Saya penasaran. Coba Chen and Lin 2022 nanti tinggal cari aja di Google Scholar ya. Apakah betul nggak interaktifnya seperti apa? Hipotesisnya dijelaskan bahwa apa deh H2-nya begini. Cuma H2, H3-nya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak simultan atau? Cuman itu doang. Emang cuma kan Hmm, di depan di bab 1 perasaan ada 3 deh. Apakah sosial media berpengaruh positif? Gitu kan ya? Apakah hmm, kan 3 kalau nggak salah di atas ya? Apakah sosial media dan live streaming berpengaruh positif terhadap impulse buying atau apa yang itu tadi yang di atas? Ya 3 deh. 3 ya Mbak Oke ya. iya, Bu. Ini A3 mana? Ya salah. Langkah penelitian dari mulai ini mah sama aja ya sampai dengan selesai ya diolah. Oke, ada yang kurang? Tinggal itu aja sih sebetulnya. Bentar. Ini sip ya Mbak Luki ya. Ada beberapa Oke, Bu. revisi berarti ya. Kalau yang bab tiganya mah sama merenan ya, Bu. Bab 3-nya hampir sama. Metodenya kuantitatif, terus Metodenya kuantitatif ini, pendekatannya deskriptif. deskriptif, sama kayak gini, Bu. Ya, terus pakai rumusan Terus apa ininya? Apa namanya? sama lemesal. Sama Heeh. ya udah samain aja. Cuman tadi kan Mbak Dini udah Oke, di itu Bu. ya. Mbak Dini kan udah direvisi ya sama saya disamain aja. Oke, Soalnya Bu, kan siap. populasi dan sampelnya sama ya. Orang-orangnya itu lagi itu lagi. Mm-mm. Mhm. Terus juga nggak menentu. Ya, berarti nanti akan ada 100. Iya. 100 disebar kepada orang-orang terserah sih. Ya itu mah bebas. Mau orang yang ngisi 2 kali juga nggak ada masalah ya. Kan toh judulnya berbeda kan. Gitu. Iya, benar. Mm-mm. Sip. Tapi kalau kalau apa kalau di Google Form itu harus nyantumin emailnya nggak sih, Bu? Enggak ya? Tergantung kepentingan teman-teman apa. Biasanya sih kalau misalnya nomor email untuk apa? Bukti data. Itu sih kalau misalnya lihat di ini di TikTok gitu, yang Mhm. contoh-contoh kuesioner yang mau di iniin ke Excel itu pada muncul si emailnya. Tapi kan Iya, kalau kayaknya Google nggak Form. mungkin kalau nyebar ke banyakan orang atau 100 orang, nyebar ke 30 orang yang isinya mah setengahnya gitu, Bu. Karena kan si Google Form itu biasanya kita nanti ada itu ya. Ada apa namanya? Ada collect email kan biasanya. Iya, Ya nggak coba apa-apa kalau juga. kalau apa? Kalau yang kita ngisi tapi nggak nyantumin si pertanyaan email alamat email mah nggak akan Hmm. muncul paling nama dia doang. Tapi kalau di pertanyaan kuesionernya harus nyantumin email itu bakalan muncul gitu Iya, maksudnya teh. betul. Sekarang kepentingannya email untuk apa? Kan untuk Nggak kepentingan ada sih. penelitian. Nanti akan Iya, digunakan nggak? enggak. Ya udah berarti nggak usah. Karena kan biasanya nanti ini kan Oh, tergantung dari ini kan email apa segala macam gitu mm-mm. kan ya. Kalau memang Iya, kepentingannya kita mau mengirim ulang ataupun juga tadi mencantumkan nomor handphone karena nanti akan dikirim apa namanya e-wallet gitu ya melalui si handphone ya itu dimasukkan lah. Tapi biasanya kalau email nih lihat email mah wajar dah sebetulnya nggak apa-apa mau dipergunakan atau tidak juga tapi mendingan cantumin aja lah emailnya ya. Siapa tahu diperlukan ya. Sip. Ayo Mbak Risma. oke Bu, Oke, makasih. sebentar Ibu. Oke, mangga. Izin share screen ya Ibu. Boleh silakan Mbak Risma.
Belum muncul. Sudah muncul, Ibu? Belum. Belum. Udah. Ayo revisi dulu bab 2 ya. Ini bab 2-nya, Ibu. Sebentar. Kemarin itu revisinya, tinjauan teorinya ditambah paragraf. Ya. Sudah Risma tambah untuk tinjauan teorinya. Dan Ini kebetulan, Mbak Risma udah di Mendeley ini ya. Ada 1, 2 di iya, ini ya. betul Heeh. Bu, sudah di Mendeley. Hmm. Nah nanti tinggal teman-teman berbagi aja ya. Gimana sih ini teh gimana sih? Ya, itulah. Terus Revisinya itu 1, terus di Mendeley kedua, terus di bagian penelitian terdahulunya ditukar, yang sesuai dengan judul itu sudah ditukar, sesuai dengan judul jadi yang pertama. Lalu untuk yang terakhir, diagram alirnya. Diagram alir yang terakhir sudah hitam putih juga. Ini kemarin juga sempat kemana? direvisi, Bu. Hmm. Hmm. Tons, apa itu tuh? Tons and Rangga ya. Orang Indonesia itu orang mana? Jadi ada sekitar 8 untuk X1, indikator X1-nya ada 8. Berarti nanti pertanyaannya juga ada 8 ya. Oke, baik Ibu. Lalu terakhir itu revisi di diagram alir. Diagram alirnya kemarin berwarna, sekarang sudah jadi hitam putih. Ini bagus nih. Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Ini punya Mbak Risma bagus loh. Yang Langsungnya mulai. Terus ada diagram alir. ya yang diagram alirnya itu ada langsung di situ ya. Manajemen pemasaran bla 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 bla. Kalau tadi kan nggak ada ya. Cuman mulai masalah, studi literatur, penyusunan kerangka teori, gini-gini. Nah, nanti dilengkapi dengan yang ini ya. Oke, siap, Bu. Di copy ya, Risma. Siap, Din. Oke, itu untuk revisi bab 2-nya, Bu. Lanjut ke bab 3 aja, Bu. Ya, Atau gimana? betul. Oke. Sebentar. Di stop dulu. Ini untuk bab 3-nya. Belum muncul. Udah. Udah, Bu. Oke, bab 3-nya judulnya implementasi metode usulan. Yang pertama itu model penelitian. Ya, Lalu kualitas pelayanan sama kualitas produknya. Ya, oke. dilanjut ke jenis penelitian. Jenis penelitiannya explanatory atau hubungan sebab akibat. Hmm. Lalu untuk objek dan subjeknya yaitu pelanggan PT Chandra Septindo Kreasi. Hmm. Objeknya yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Baik, next. Sumber datanya ada data primer, di mana data primer ini diambil menggunakan Google Form atau kuesioner. Nantinya akan disebar kepada pelanggan PT Chandra Septindo Kreasi Hmm. dan diukur menggunakan skala Likert. Lalu berikut tabel skala Likert-nya ada 5, terdiri dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke. Lalu untuk data sekundernya, data sekunder yaitu biasanya berbentuk kayak jurnal, e-book, dan yang lainnya, atau penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah populasi dan Populasi ya. sampel. Oh iya, ini typo Ibu, maaf. Pakai apa Populasi, populasinya? Pakai metode apa? Sama berapa banyak? populasi sebentar. Kalau itu di sampel Ibu. Oh, sampel ya. Ya Mm-mm. populasinya kan orang-orang yang apa nih? Sekelompok orang Populasi seluruh pelanggan PT Cenda. oh seluruh pelanggan. Ya, siap.
Lalu untuk sampelnya masih sama kayak Mbak Dini, pakai yang Lemas How, karena Mhm, kebetulan datanya juga tidak bisa diprediksi ya Bu, data pelanggannya. Jadi belum ada data yang akurat, ya sehingga menggunakan Lemas How. Untuk total respondennya, jika dihitung sekitar 96 responden, mhm. Ngitung-ngitungnya aman lah ya. insya Allah aman Ibu. Lalu selanjutnya definisi operasional variabel. Berikut tabelnya dimulai dari kepuasan pelanggan dulu, yaitu Mhm, sebagai Y, lalu dilanjut kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2. mhm. Nah, ini udah ada sumbernya ya, tapi kalau dicontoh, Riz, Hmm? yang dicontoh itu yang ada sumbernya cuman indikator doang Kalau di contoh yang mana, Bu? di buku panduan. Jadi yang ada indikatornya aja yang ada sumbernya. Kalau yang definisi Oh, konsepnya, tapi menurut yang saya ini, sih Bu. sebetulnya kan kita harus ada ya itu menurut pakar dari siapa ya. Oh, berarti cuma ini aja ya, Bu? Kayak keterangannya, keterangan penjelasannya maksudnya. Penjelasannya jadi misal definisi konsepnya sebetulnya kita ngambil tuh kan dari si Ramadan Hairul dan Yulianti ya. Nggak bisa Betul. pakai bahasa kita sendiri kan. Siapa kita gitu kan ya. Tapi kalau dicontoh tuh hanya yang ada sumbernya itu di indikator. Coba cek lagi ya, Oke, apakah baik, Ibu. harus harus dua-duanya ini atau cukup di indikator saja. Oke, baik. Nanti dicek kembali, Bu. Mm-mm. Lalu ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan media Google Form. Lalu selanjutnya teknik analisis data, analisis deskriptif. Deskriptif, oke. Lalu dilanjut ke uji instrumen data. Mhm. Ada uji validitas, Mhm. uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, Mhm. multikolinearitas, Mhm. heteroskedastisitas, Mhm. uji koefisien determinasi, Mhm. regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji parsial, uji simultan, dan yang terakhir lokasi dan waktu penelitian. Oke, berarti ini Itu aja tabel sih, Bu. titik berapa gitu ya. Mhm. Iya, betul. Belum diisi sih, Bu. Karena kebetulan baru nyusun banget untuk bab 3-nya. Paling nanti disesuaikan lagi. Masa cuma 2 bulan, Mei, Juni. Kita tuh dari kapan sih kemarin awal banget bikin grup aja? April. Di Mei, Bu. Oh, memang Mei ya. Betul, Mhm. di Mei. Mei, Juni. Ini kan sudah sidang. Ya, betul. Iya, betul. Akhir Juni sudah Ya sidang. udahlah, nanti mah itu gimana ini aja. Memang kita penelitiannya 2 bulan ya. Betul. Berarti Ini kayaknya selanjutnya, ini deh, Din, Eris. ya, Bu. Ini double nih, Mei, Juni 2006. Di bawahnya ada Mei, ada Juni. Di atas 2006 aja. Oh, 2026 aja. tahun berarti ya. Ya, karena kan Mei di bawahnya udah ada Mei, ada Juni, masa double-double. Nah ya. Terus taruh di tengah ya. Ah, ya, Ibu. Kebetulan ini bikinnya di Word sih. Paling nanti di Excel dulu aja, Bu. Nggak apa-apa, Biar tinggal di klik kanan tengah. juga, di blok klik kanan, taruh yang di tengah-tengah itu. Oh, Bisa iya. kalau, bisa kok. Oke, Nah, oke. kayak nama kegiatan itu kan udah di tengah tuh. Tinggal blok aja yang ujungnya, ini ada tanda itunya, klik kanan, center gitu. Oh, sebentar. Tapi ini udah Nah, sudah di tengah, Bu. tapi harus di blok dulu. Maksudnya bukan tengah, tengah ini ya, yang atas bawahnya. Oh, oke, oke. Nanti coba Wrap Risma cek. text ya, di wrap text ya. Oke, baik, Ibu. Udah bagus. Dan bab 3 mah itu hanya mungkin bab 3 itu nanti kalian kan harus mengerti si uji-uji itu tadi. Apa yang dimaksud dengan uji hipotesis, mana hasilnya, dan gitu-gitu ya. Gitu. Oke, Itu tadi. berarti bisa dilanjut kuesioner ya, Bu? Ya, nah sekarang tadi ya kuesionernya kan sudah saya terangkan ya. Berarti menggunakan Google Form, tapi yang ke kanan itu tadi pakai bukan seperti yang Mbak Luki.
yang ke bawah, tapi yang kayak seperti contoh itu tadi. Karena kan hipotesis, indikatornya banyak kali ada 10 ya. Bikin 8, Bu. pertanyaannya, bikin pertanyaan udah aman. Jadi disesuaikan aja lah ininya ya, Oke, paling nanti disesuaikan kata-katanya ya. indikator. Hmm, Oke, baik Ibu. Sip, mantap. Oke, Lanjut, terima Mbak Nur. kasih. Oh, Ibu. Hai, hai. Sudah menyimak kan dari teman-teman yang lainnya? Sudah sama nggak? Ya, udah Ibu. Kuesioner udah? Kuesioner belum, Bu. Ini Baru bab 2, yang 3. bab 2 revisi sih kemarin Ya, pasti teorinya pada cuman kurang ya. kemarin tuh cuman kan ada yang kualitatif ya, aku tuh yang penelitian terdahulunya tuh. Nah, jadi diganti kuantitatif Nanti, kuantitatif semua ya. Sama udah sih paling kemarin itu bagannya bentar, dirapihin bentar, bentar, ke lagi. atas dulu, bentar, bentar. Iya, silakan, Baris Mas. Landasan teori ada kerangka teoritisnya, berarti kita ambil tentang apa nih? Teori tentang Tentang oh ya, 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 ya betul. yang ini Betul Bu, gitu ya. yang tiga Oke, teori itu. boleh. Siap. Ini komponen teori stimulusnya, Mhm. terus source credibility-nya, sama parasocial interaction teori. Mhm. Lalu karakteristik interaksi parasosial antara mahasiswa dengan Dengan influencer. tabel 2.2 kayaknya besar ya. Oh iya, Pokoknya kalian yang gitu-gitu. ya Ibu. Lalu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif, penelitian menurut Handayani, Akmalia, ini udah diganti kuantitatif, kemarin ada yang kualitatif soalnya Ibu. Ya. Indikator perilaku konsumtif, Mhm. terus konten influencer Influencer. atau Mhm. X1-nya kemarin tuh tambahin keterangan tentang TikTok. Yang ini aku udah tambahin Ibu. Oh, apa itu TikTok ya kalau nggak salah ya? Ya, Oke, ternyata. lalu ini dimensi konten influencer. Mhm. Atau bisa sama kayak di ini. Ya, indikatornya sama ya? Hmm, Menurut Edi itu. Ini enggak, menurut siapa? kayaknya Ibu aku mah. Ini mah menurut Ohanian. Oh, coba. Oh, ya, 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 ya. Tapi kalau nggak salah tadi ada yang sama ya ternyata ya. Dari mulai isi kontennya. Ya, di slide ya. Oh, Sip. lalu Pomo. Ya, Pomo itu FOMO, ya. ya, Itu teori-teorinya balik lagi ya. ya, Dwi Cahya, missing of out, apa segala macam. Lee dan Liu di parafrase, di apa namanya? di medley, Di Mendeley ya. ya. Apa katanya Terus dimensinya ya? dimensi FOMO, Berarti ini nanti yang di ini juga ya, yang di kuesioner ini kata-katanya. iya, yang ini Bu. Ini tinggal mengambil kata-katanya gimana itu ya yang pas ya. Ya, paling nanti aku cari-cari lagi aja lah referensi atau apanya gitu Bu. Soalnya kan misalnya ini tentang apa tuh? FOMO, ketakutan ketinggalan informasi. Tinggal cari kata-katanya kan ya. Iya, Anda begitulah pokoknya. Jawabannya pokoknya mau setuju mau tidak setuju terserah lah gitu. iya. Lalu penelitian terdahulunya, nah ini udah kuantitatif semua. Kemarin ada kualitatifnya. Eh, kan cuman cuman gitu doang. Kuantitatif udah nggak usah pakai 130 mahasiswa. Oh ya, nanti ini dihapus-hapus ya Bu. Orang lain pakai boleh 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 Mbak Dini silakan. Orang lain sampai dengan 300 ya ininya ya. Iya, 320. 20 terus pakai SEM gitu ya.
Udah, terus ini research Riset gapnya, gapnya ya. lalu kerangka konseptualnya. Nah, coba lihat. Ini dasar teori kerangka konseptualnya aku menurut teori SOR. Lalu ini bagannya kerangka konseptual penelitian. Lalu hubungan antar variabel. Berarti pakai metode apa hubungan antar tadi ya? Nanti di bab 3 sih maksudnya ya. Ada hubungan Ya, antar variabel berarti nanti pakai pendekatan apa ya? ya. FOMO. Ada sekarang ya Hipotesis. si FOMO-FOMO itu ya teori-teorinya ya. Baru Ya. soalnya kan. Ada bulat-bulat jangan ada bulat-bulat atau Oh itu iya, kan apa lupa tuh ibu A ini. berarti A atau apa gitu kan ya. Ya, paling nanti ini Disesuaikan aja. dirapiin lagi aja ya. Ya, mau kasih merah boleh juga biar tahu kan. Si kelewat kalau dihitemin kan. Ini pengaruh POMO terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pada produk fashion. Lalu ini pengaruh konten influencer sama POMO Mhm. perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi nanti tuh Nah, si populasi si sampelnya itu harus mahasiswa ya, iya, karena kan di situ ada mahasiswa. Kalau di luar mahasiswa tidak masuk kategori ya. iya, Bu. Itu kerangka penelitian kayaknya besar. Bukan, bukan, yang di kotak, yang di tabel. Oh, yang di sini. Iya, Oh iya, kan nanti aku dibenerin. ganti Kenapa lagi itu berarti. teh putus-putus? Nggak boleh ada yang putus-putus gitu. Oh, gak boleh ada yang kayak gini, Bu. Iya, beda itu teh antara kotak yang tersambung langsung dengan yang ada putus-putus, beda artinya. Itu Hmm, kan ada kotak tuh ada terbuka. Jangan semuanya harus yang kotak penuh aja. oh iya. Nanti paling ini aku ganti lagi ya, Bu ya. Ini pokoknya sampai dengan kesimpulan ya dari mulai sampai kesimpulan gitu ya. Ya, Tapi lokasi tadi penelitian. Manor itu yang Risma tuh Ya, bagus loh. Yang Risma tuh bagus loh. oh iya. Oh, yang tadi ya. Iya di situ. Ini kan Tadi cuma udah aku. kotak-kotak tahap satu, tahap kedua, tahap tiga doang. Kan ada Ya. mulai gini. Ada dia langsung masukin ininya, masukin nama penelitiannya, apa segala macam yang gitu loh. Oh iya ya. Ya, tinggal disesuaikan aja. Ya, Kalau nanti ini kan diperbarui lagi aja ya, Bu. betul-betul hanya teori banget. Kalau itu kan langsung implementasinya si teori tersebut diimplementasikan. Ya. Lokasinya di Lokasi penelitiannya Universitas Cyber Asia sama sama yang kita tadi ya, yang Politeknik saya ya. tampilkan ya. Lalu lanjut bab 3 Ibu. Iya loh. Yes. Nanti tes si penguji teh, oh ini anaknya Bu Meli sesama LP3I saya juga bingung loh. Kenapa dikasihnya anak LP3I semua? Mereka kira kita tuh ini, tuh anaknya tuh Bu Meli. Ih, saya nggak kenal sama anak-anak yang di Karawang, di Banjarmasin kan gitu ya. Ya. Pokoknya nama brand LP3I-nya tuh pokoknya mah sepertinya satu aja lah. Pokoknya Bu Meli udah Malioboro gitu. Padahal kan Bandung tuh apa? Karawang, Indramayu. Aku Majalengka Ibu. Oh Majalengka, ya ya ya. Ya, bab Apa aja 3. tapi jenis penelitiannya berarti jenis penelitiannya kan udah jelas kuantitatif ya. Cuma Ya, metodenya pakai pakai metode survei aha, antar variabel kausal. hmm, Lalu eh, explanatory ya. ya jenis tergolong sebagai penelitian eksplanatori. Karena kan yang tadi ada pengaruhnya ya, pengaruh A terhadap B, AB Ya, terhadap C yang gitu tadi kan. jadi Hmm. hubungan sebab akibat kausal asosiatif berarti. Ya, Hmm. Lalu model penelitian. Ini model penelitiannya. indikatornya itu nggak usah pakai itu lagi. Nggak usah pakai gimana sih saya tadi ketutup ya.
Coba. Nggak usah pakai ini lagi, Bu. Gak usah kan ya? Oh, ya udah. Berarti Bentar, nggak bentar, usah. bentar, bentar. Sebentar. Mana sih serba-serbi ketutup? Saya suka lupa, lupa, lupa ingat. Wait, wait, wait. Biar make sure lagi untuk yang gambar 3. Berarti gambar 3 kan? Ya, model penelitian. Bab 3. Model penelitiannya ya? Ya, Oh, ini kan kalau di buku kan ada di kanan ya, sebetulnya ya. sama. Oh, sama. Konten influencer, oke, X1 ada X2, toh ada panahnya kan. Ya, Panahnya ada, panahnya itu adalah eh, ke bawah gitu kan ya. ya. Perilaku konsumtif terhadap itu tadi. Oke, tapi harus ada H1 H2-nya teh ya. Ini Oke. H1H2. Nah, ya, di situnya maksudnya di gambarnya itu ada Oh, tulisan di satu sini ya. lagi. Mm-mm. Oh iya. Kayaknya jangan kotak begini, garis segitiga aja. Garis Konten influencer, segitiga. set, segitiga langsung ke perilaku konsumen. Set, jangan kotak begini. Oh, Jadi di situ ada H1, H2 gitu loh. Karena kan ini berhubungan gitu, ya. nggak masing-masing. Ini berhubungan, Ibu. Oh, ya kalau berhubungan ya dari sisi garis ya begitu. Kirain ada juga yang langsung dari konten itu ke perilaku tanda panah kan? Set, satu ke Oh, bawah. iya. Kalau ini ternyata berhubungan juga antara konten. Ini kan kalau garis begini, ini nyambung loh X1 dengan X2-nya. Oh, Karena kan ada garis. Apa hubungannya konten influencer dengan fear of missing itu? Kan garisnya sama tuh, nyatu. Enggak. iya. Tapi kalau yang coba dipelajari lagi yang cocoknya ya, apakah harus Ya, yang panah, yang langsung apa garis dari indikator ke perilaku satu garis set gitu ya, ya. atau yang si Momo itu ke perilaku juga. Ke perilakunya. Karena kalau cuma satu-satu itu nggak ada hubungannya itu ya antara X1 dan X2. Iya, iya sih benar, Ibu. Hmm. Kalau ini kan ada hubungannya. Paling nanti aku ini lagi aja yang Jadi ininya ya. pas-pasin mana yang cocoknya ya. Ya. Terus di mana ada H1 H2 segala macam, ada dulu. Terus objek sama subjek penelitian. Mhm. Objeknya ini konten influencer, fear of missing, sama perilaku konsumtif. Lokasi penelitiannya ya di Universitas Cyber Asia sama LP3I Hmm. Politeknik. Subjeknya mahasiswa aktif Kayaknya yang itu terdaftar. ya, yang di kuesioner ya, di awal-awal Ya, pertama ya. iya Jadi Ibu. Anda merupakan, berarti ada pertanyaan, Anda sebagai mahasiswa aktif di kampus Unsia dan Politeknik AP3I, kan gitu ya? Ya atau tidak, Ya, gitu kan? ya. Kalau ya, lanjut, kalau tidak, nggak usah, gitu Berarti kan? gak Tidak, usah ya. gitu kan? Berhentilah di situ, gitu kan? Ya, Terus apa Anda memiliki akun TikTok akun pribadi yang aktif? TikTok. Ya, Anda pernah mengakses kan gitu kan ya Ya, akun TikTok selama 3 bulan ke belakang ini tiga tiga oh minggu. kenapa harus tiga Seminggu minggu sekali dalam seminggu. ah Tiga kenapa kali nggak dalam dari seminggu. yang dibilang Eh, aktif itu segitu tiga tiga kali dalam 1 minggu Enggak, ini mah yang mengakses aplikasinya tuh, Bu. ya maksudnya buka buka TikToknya kan. Iya, Hmm. Tapi nggak mungkin ya tiketnya 3 kali dalam seminggu ya setiap hari. pasti setiap hari ya, Bu, atau ganti aja gitu ininya ya. Ya makanya kenapa harus 3 kali dalam seminggu. Oh iya, takutnya kan emang ada yang jarang gitu, Ibu. Hubungannya apa goalsnya ada 3 kali seminggu itu kan di situ kan sama nggak dengan satu dan nomor 2 dan nomor 3. Kalau di nomor 2 kan memiliki akunnya ya. Iya, Kalau yang nomor kan 3 pasti aku ngebuka aplikasinya. menggunakannya gitu ya, maksudnya Ya, menggunakan si TikTok menggunakannya. itu teh. Terus emang perlunya yang begitu atau yang perlu setiap hari? Hmm, yang setiap hari aja gitu ya, Bu. Iya, Anda Anda sudah
Anda mengakses aplikasi TikTok setiap hari. Ya setiap walaupun hari. cuma scroll doang, itu kan udah mengakses ya. Nggak Ya, mesti komen atau belanja kan? ya, Atau mau ditanya, nah, kita nggak ada hubungannya dengan belanjaan ya. iya, Kecuali kalau misalnya itu tadi, Anda pernah melakukan pembelian menggunakan aplikasi TikTok, itu mah judulnya apa gitu kan. Beda. hmm, Pernah melihat, menonton, atau mengikuti konten fashion yang ya, ya. ya. Kalau tidak, diperjelas teh ya itu fashionnya. Oh, si passionnya. Iya, diperjelas dalam kurung. Yang dimaksud fashion itu misalnya buat Ini Ibu, baju, pakaian tas, sepatu, tapi aksesoris. sama, mending itu dikatasin. Oh, ini dikatasin. Tapi kalau yang 5 itu pernah membelinya ya. Kalau yang 4 hanya melihat saja. Iya, Ya berarti tetap aja sama di atasnya konten fashion dalam kurung, pakaian, tas apa dalam segala kurung. macam. Karena kan konteksnya yang satu hanya melihat-lihat saja, yang satu Ya, lagi pernah membeli, gitu kan? ya. Oke. Lalu bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner secara sukarela. Nggak mau, Lalu, saya mau diisiin OVO. Kan sampai ada yang begitu ya. Demi iya, data valid gitu kan. Oke, alasannya kenapa pilih alasannya mahasiswa? karena kan Universitas Cyber Asia itu perguruan tinggi yang berbasis digital. Jadi seluruh mahasiswanya itu terbiasa dengan online gitu Ibu. Jadi paparan terhadap konten influencernya juga di media sosial diperkirakan tinggi. Kayak Kamu gitu. nyebarnya kumaha? Kalau di Politeknik LP3 Nyebarnya ke nyebar, grup-grup. Nyebarnya ke grup-grup. ya lewat Ah, WhatsApp kayaknya. mm. Semoga berhasil ya. Ya. Tapi Ibu ini nanti perizinan ke Politeknik LP3-nya gimana ya? Kan ada di serba-serbi ada izin. Nanti kasih Iya ke saya ada. aja. Hmm. Oh nanti berarti minta maksudnya nanti ke Ibu aja gitu. Iya, nanti ke saya aja. Orang nanti juga paling saya yang nyebar ke grup. Oh iya, Anak-anak, isi, gitu kan? iya. Oke Kalau Ibu. sama dosennya makan langsung. Baik, Bu, gitu kan ya. Tinggal nanti Mbak Nur aja yang ininya yang apa namanya hasilnya responnya seperti apa ya. Ya, paling nanti aku yang buat surat perizinannya dulu ya, sama apa Bung? Biasanya ngelampirin bab satu, bab dua, Nggak bab usah tiga surat ya. izin aja. Surat izin Oh judulnya iya. apa gitu ya. Terus Oke, gitu aja. Ke direktur ya. ya. Lalu kombinasi kedua lokasi membandingkan atau menggeneralisasi hasil penelitian pada mahasiswa dengan karakteristik lingkungan yang berbeda namun memiliki kesamaan perilaku dalam penggunaan media sosial. Hmm. Ya, ya, ya. Lalu tabel ringkasan subjek penelitian. Ini mah kalau diringkasin sih Ibu. Nah, siswa aktif, pemilik kepemilikan akun TikTok wajib, frekuensi akses ya tadi ini setiap hari ya Bu ya. Iyalah setiap hari walaupun scroll gitu kan atau buka. Setiap hari pengalaman melihat konten wajib pengalaman pembelian produk fashion via TikTok. Ya itu boleh minimum 1 kali lah ya. Ya. Terus sumber datanya data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu responden mahasiswa yang memiliki kriteria subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online melalui Google Form. Lalu data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti jurnal ilmiah dan lain-lain, lalu laporan statistik sama penelitian terdahulu. Populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Cyber Asia dan Politeknik LP3I. Mhm. Lalu ini karakteristik populasi. Itu nanti buat di kuesioner ya.
Ya, justifikasi penggunaan populasi tidak terbatas. Upaya memperoleh data populasi. Emang harus yang gini-gini? Eh, Ya gitu. nggak tahu sih Bu, cuman Asa aku kamu masa cantumin panjang-panjang aja. pisan. Atau nanti ringkasin aja gitu ya Bu. Iya, kalau nggak salah kan ini poin apa sih? Poin berapa? Tiga berapa ini? Ini poin Oh, populasi dan sampel. ya Ya, 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 ya. populasi. Yang pasti kan yang Politeknik KP3I, misalnya nanti juga ada penelitian, ya kenapa dipilih mahasiswa Politeknik KP3I dan usia udah dijawab, gitu kan ya. Ya. Mm. Terus, mana lagi? Nah, tapi udahlah, udah dibuat ya, nggak apa-apa juga. Ini kan maksudnya untuk menjelaskan ya, bahwa si populasinya itu gini loh Iya, prosesnya. Ya kan? iya Ibu. Jadi jangan sembarangan, nih gue udah capek-capek langkah-langkahnya sampai berapa tuh? C, justifikasi, apalagi? Sampai D, D, upaya memperoleh memperoleh. populasi, sehingga berapa rencananya tuh? Nanti ya di bawah ya. Ya, lalu sampel, teknik pengambilan sampelnya Judgment. menggunakan Oh. purposive sampling, Apa yaitu itu purposive? Salah. purposive Purposive. Ah, apa itu? teknik teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Oh, terus kenapa? Kriterianya kan udah ada. Terus pertimbangan tertentunya gimana? Ya karena itulah tadi ya. Ya, Sampai TikTok ini setiap hari. Lalu ukuran sampelnya, dipakai apa? Sama. rumus Lemeso ya sama. Kalian dapat rumus Lemeson dari mana sih? Kemarin ikut ini nggak? Ikut yang Zoom-nya Bu Silvana? Kemarin ikut Ibu. Oh. Ada yang membahas tentang pengambilan sampel? Kemarin itu ada gitu ya, cuman aku tuh pusingnya tuh kan karena banyak banget ya Bu ya, kayak rumus-rumusnya tuh. Jadi pusing gitu. Tapi kenapa aku pakai rumus yang Lemeso ini? Karena emang kan si datanya juga kan aku belum apa ya namanya belum punya gitu kayak data mahasiswanya tuh. Jadi Hmm. yang rumus ini gitu. Ya, nah itu maksudnya itu biasanya ditanyakan mengapa menggunakan rumus ini ya karena saya belum jelas Bu datanya gitu kan ya sih. Memang udah ada tujuannya tapi kan datanya belum diperoleh sehingga masih belum jelas untuk perolehan datanya lah gitu ya. Ya. Oh iya Ibu, aku tuh apa sih nyantumin pendekatan itu ada tiga, ada menurut Lemeso sama Higher Hair. Ed. Nah, hair. Iya, Oh, kemarin itu ada hair at all. Apa bedanya? ini tuh kalau yang menurut Higher Ed all mah regresi linear berganda, jadi Enggak, merekomendasikan bahwa jumlah sampel minimal ada 10 kali jumlah indikator. indikator. Ya, berarti Ya, kan misalnya indikatornya ada 10, berarti harus indikatornya kan dijumlahin tuh, X1, X2, ya, X3. Misalnya ada 30, berarti harus 300 gitu. ya, ini juga kayak berdasarkan jumlah indikatornya 12 kali 10 sama dengan 120. Hmm. Nah, ini 12 itu dari indikator masing-masing variabel. Nah, kamu tinggal di ini aja, eh, dicek kelayakannya atau juga yang mudahnya pakai si Heretol itu atau si apa Atau tadi si Lawson? Lemeso. Kok Lawson? Lemeso. Lemeso. Ya, Ya, berarti nanti ini antara, ini soalnya ada tiga disesuaikan, ibu aku pendekatannya. Jadi paling nanti aku cari satu aja yang paling mudah lah ibu. menyesuaikan ya paling Ya, sesuai. paling menyesuaikan. Lalu ini mah perhitungan ukuran sampel. Tapi kayaknya ini mah jangan ya Itu Bu kan ya. udah ditetapkan 120, bukannya Ya, 96. 120 itu kalau semisal aku ngambil tiga pendekatan ini mungkin Bu. Kan pilih salah satu. Oh iya, Mau berarti si ini hair atau mau si Lemeso. berarti satu aja ya Bu ya. Satu Yang ininya aja. Nanti nggak usah. ditanya, gaya banget Anda tiga-tiga. Waduh hasilnya.
Ya, Ya, Ibu. tatapan itu tadi ya. Ya, Mau si hair atau si lemesol itu tadi. Lemeshow. Antisipasi sampel tidak lengkap. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kuesioner yang tidak lengkap atau tidak dapat diolah, em, peneliti akan menambahkan 20% dari jumlah sampel minimal. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Isaac dan Mitchell 2019 dan Hmm, ideal. ditambah ya 20% ya. Ya, kalau Hmm. semisal ya untuk antisipasi contoh ada kemungkinan yang enggak lengkap gitu, Bu. Lalu distribusi sampel antar institusi. Kalau ini sih tadinya dengan target sampel sebanyak 150 responden. Nah, 150 itu rencananya 75 unsia, 75 LP3I gitu. 5 LP3I gitu ya. Oh ya. Lalu 5 tiga prosedur kelas kita. prosedur dan tahapan pengambilan sampel. Tahap 1 persiapan dan perizinan. Tahap 2 Hmm. penyebaran kuesioner. Tahap 3 teknik snowball sampling. Snowball ya. Ya. Snowball teh kertas cek 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 dibuang gitu. Lalu alur, Tapi ntar dulu, jadi pakainya yang mana? Pilih lagi juga, nggak boleh di semuanya semuanya. oh iya, iya Bu, paling nanti di sini, mana sih? Bukan yang tadi, tadi kan Ini pendekatan ya, ini udah misalnya pakai meso itu tadi. Maksudnya hubungannya dengan ini, dengan tadi tuh rumus. dengan yang tadi yang ini juga Ah, sih Bu ya, iya, banyak amat. paling ini juga ya Bu. Coba cek ya, di make sure dulu kamu di antara tiga itu pilih salah satu ya, tapi dengan Ya, jelas alasannya kenapa. ya, Karena kan jumlahnya beda-beda ya, jadinya kan ada iya, 110, ada 144, ada yang unlimited teh, kumaha gitu. ya, oke Bu. Paling nanti ditentuin lagi itu yang rumusnya ya, Betul, disesuaikan. sama ini alur pengambilan sampel. Ih, kenapa ini? Udah nggak apa-apa, lanjut, lanjut, lanjut. Di drive kan suka acak-acakan. Iya, ini Pilot protokol. keterbatasan Iya. Oke, dan lanjut. rencana tidak lanjut. Mhm. Nah, Definisi ini saya mau operasional lihat. variabel. Ini menurut siapa? Di Bali. Hmm? Jadi Eagle dan Beckwell dan itunya di bawah. Nggak usah Oh, pakai ini menurut. di bawah. Menurutnya ilangin. Yes. Kadek-kadek, kadek. Aduh, aduh, aduh. Nah, menurutnya ilangin. Terus si Engel. Engel apa Engel? Angel. Angel. Taruh di bawah. Di bawah itu, di bawah pembelian impulsif. Yang ini berarti, Bu. Ini ada 4. Nggak usah pakai kotak-kotak kali. Oh, nggak usah. Oh, 1, 2, 3 aja. Disatuin aja ya ke sini Satuin ya, Bu. aja. Nanti susah nulisnya kan jadi gitu kan. Padahal Iya. sebetulnya satu. Berarti kalau mau di kotak-kotak ini yang kolom sebelah kirinya juga harus di merge atuh. Gitu. Oh, iya. Jadi 1, 2, 3 nya satuin pindahin ke atas ya. Nggak usah Ya. pakai kotak-kotak. 1, 2 gitu. Ih. Ya pokoknya Wah, kenapa dihilangin ini? lah. Ya Itu udahlah nanti ya. Oh, oh. diberesin lagi ini Ya pokoknya mah. jangan satu. Kan toh sama liker 4, 4 gitu ya. Gitu ya. Ya, 4 tuh apa sih? 4 yang ini apa Bukan. ganti? Itu sebelah kanan 4, 4, 4 setelah liker Oh, ini itemnya. itemnya, Ibu. Mm-mm. Oh, item kuesionernya. Ya, Emang atau semuanya 4, kebanyakan, bukannya Ibu? tadi ada 10. Ada 10 Bukan, si indikator yang pertama, si perilaku konsumtif. Coba indikatornya apa? Ada berapa? yang perilaku konsumtif ya. Ya, Ada itu di bab harus 2 ya, Bu? harus sesuai. Iya, indikatornya Oh, ada berapa? Nggak bisa 4, 4, 4 juga. Ternyata udah cuma ini. 3 ya 3 aja. Berarti ini juga itemnya ya. Nanti Cek, disesuaikan lagi. cek sesuai dengan bab 2-nya ada berapa.
Oh iya Ibu, ini sama aku juga definisi konseptualnya ada. Menurut ini apa dihapus aja gitu ya? Kalau di buku panduan sih nggak ada, cuma si indikator doang. Karena mungkin ini udah di bab 2 ya. Ya, Hapus aja. hapus aja ya. Yes. Breezy. Ya, ini keterangan skala Likert-nya. Ya. Hmm. Terus teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang disusun berdasarkan definisi operasional variabel. Mm-mm. Tuh, ini kan terhadap 30 responden. Kan belum tentu. Ya, Oh tentukan iya, dulu ininya. Si skala, apa namanya, teknik samplingnya. Itu ya. disesuaikan. Lalu teknik analisis data, Jadinya analisis deskriptif. deskriptif. Ya, eh teknik Oh, analisis deskriptif. datanya deskriptif, deskriptif sama analisis inferensial. Inferensial. Ya. Ya, Sip, bawah. inferensial ini uji asumsi klasik, Ini uji kita akan menilai. lakukan nih. Apa yang disampaikan, apa yang ditulis dilakukan loh. Oh, Ya iya, kalau kita mau ngapain? Oh, menggunakan, kita mau menganalisisnya pakai inferensial, pakai uji asumsi klasik. Ngapain itu tuh? Akan dilakukan uji asumsi. uji Jadi kan ya, asumsi. ada regresi sederhana, uji Hmm, normal, uji apa, itu nanti diimplementasikan. Pokoknya apa yang hmm. ditulis diimplementasikan. Di bab 4-nya, Bu. Hmm. Ya, Bu. Ya. Itu kenapa? Nah, yang dimaksud dengan uji multikolenialitas itu yang gimana, hasilnya Hmm. seperti apa. Nah, itu kan nanti akan dijelaskan gitu ya. Oh iya, ya. Modelnya Lalu, ternyata hasilnya itu di bawah 0,5 sehingga bla 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 bla. Dah, pokoknya nanti itu sampai dengan ini kok, sampai beres. ya. Lalu uji hipotesis. Regresi bener, apa berganda apa segala macam uji T. Bingung ya, Bu. Uji Walaupun parsial, nanti uji kalau udah T. ada hasilnya enak loh. Ada Iya, hasilnya enak. Oh, ternyata begini. Karena kan kalau udah ada hasilnya, kita tinggal mendefinisikan. Oh, si iya, 0,05 itu ternyata dalam range istilahnya ya. ya, Apa namanya, dalam range memang dia positif gitu ya, atau signifikan. Nah, tinggal analisis aja sih. ya. Ini udah sih, Bu, paling uji simultan. Nah, nanti juga kan dicek ya apakah simultan atau tidaknya kan tergantung Ya, dari hasil. hasil. Mm-mm. Lalu Oke, apa? lokasi waktu penelitian W-nya besar, P-nya besar gitu kan. Pakai ini jangan dicontreng, pakai shading. Pakai shading. Iya, pakai abu-abu. Nah, itu juga April 26, Agustus 2006 itu Kak, bahasa Indonesia yang nggak efektif. Di atas Oh, cukup 2026 aja. 2026 aja. Iya, karena kan Aprilnya udah di bawah. Oh 2026-nya iya. udah berapa tuh? Jadi ya cukup tadi. Oke, ininya Bu gimana? Kenapa Juli? Mendingan kita Juni. Oh iya, ya udah sih Bu, Juni aja. Iya kan, Pengennya Bro? sih Iya, kapan sih tanggalnya? Juni itu kalau nggak salah akhir bulan gitu ya Bu? Ya udah kita kejar lah. Orang besok kan kita pokoknya gini, kamu nanti saya waprin nomornya orangnya. Ya, Silahkan mungkin 2 minggu ya olah data, olah data, olah data, olah data. Nanti hmm, ketemu lagi udah jadi bab 4-nya. oke. Kalau nggak Ya, salah juga cuma 2-3 hari dah. berarti bisa Bu nih Juni. Universitas Lokasi Presentasi. penelitiannya bla 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 gitu. Oke. Ya, udah Ibu. Oke, sip. Berarti tadi Berarti revisi-revisinya tinggal yang disesuaikan mau pada penelitian yang mau si Loe kalau sih atau si ya rel. Kok rel apa namanya? Satu Lemeso, lagi. Lemeso sama Masuk sama et al. Et ya, al. iya. Coba sih tadi teh. Yang aduh lupa kok saya jadi lupa Ya begini. pokoknya mah itu ya Bu ya. Itulah yang dua itulah gitu ya. Ya.
Berarti nanti ini revisi bab 3 sama lanjut nyusun Ya pertanyaan sekarang mungkin ya, Bu? fokus ke sebar-sebar kuesioner dulu ya. Ya, Bikin kuesioner, nanti bimbingannya kayaknya 2 minggu lagi deh. Setelah ada hasil uji juga, baru masuk ke situ. Tapi boleh juga sih, misalnya yang teori, yang udah mulai template-templatenya aja boleh. Tapi kan lebih baik dibahasnya pada saat udah ada hasil. Gitu. oh iya oke, Fokus Bu. 2 minggu ini sebar kuesioner aja ya. Oke, berarti nanti aku kirim surat penelitiannya ke Ibu gitu. Mm-mm. Izin surat Boleh, boleh. perizinannya ya. Nah, Oke. Nurul Apri ya, biar nanti saya kasih nomor telepon yang teman saya itu tadi ya. Oh iya, oke.